Aksi tanggal 10 itu adalah aksi eksistensi. Eksistensi serikat pekerja, serikat buruh. Ini masih ada di Indonesia atau tidak? Kalian masih mau dihargai atau tidak? Kalau kalian ingin dihargai, ya harus berjuang maksimal. Karena kalian yang ada di sini adalah bukan orang-orang yang termasuk orang-orang yang menjilat, bukan penjilat. Adalah para aktivis buruh yang memimpin di tingkat perusahaan, yang memiliki anggota, yang harusnya memberikan penyadaran kepada seluruh anggota dengan sesadar-sadarnya untuk bangkit melawan, turun semaksimal mungkin, sebanyak mungkin pada tanggal 10 Agustus nanti di Jakarta. Ini persoalan eksistensi. Lu masih mau dianggap apa kagak ama ini pemerintah, ama ini negara? Karena dengan undang-undang Omnibus Law hadir itu sama sekali rakyat sudah tidak dianggap, serikat buruh sudah tidak dianggap, ormas sudah tidak dianggap. Yang dianggap hanyalah para pemodal-pemodal yang rakus akan jabatan dan kekuasaan. Itu. Maka disinilah dahsyatnya kekuatan buruh ketika dia bersatu, ya kan? Bersama kelompok lain, petani, peternak, nelayan, pedagang kecil, sama-sama sebagai rakyat jelata, rakyat tertindas, rakyat yang menderita oleh undang-undang Omnibus Law ini bergerak bersama melumpuhkan ini republik dengan datang ke Jakarta beramai-ramai sampai undang-undang Omnibus Law ini dicabut oleh rejim Jokowi Jahanam ini. Hei buruh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, pada kesempatan ini sebuah kehormatan juga bagi saya menyampaikan pesan dan kesan kepada para tuan-tuan dan puan-puan, para pejuang buruh, pejuang rakyat Indonesia yang hadir dalam kesempatan ini. Semoga konsolidasi kita ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita perjuangkan akan dimudahkan dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, bahwa konsolidasi yang dilakukan kali ini, hari ini jadwalnya ada di Karawang, besok di Banten, kemudian nanti di Tanjung Priuk, setelah Tanjung Priuk balik ke Bekasi, setelah ke Bekasi mungkin ada di Bandung, lantas kemudian nanti kita mulai start aksi itu pada tanggal 3 Agustus 2010 karena akan ada juga agenda Long March yang dipimpin oleh Ibu Sunarti, Ketua Umum DPP SBSI 92, itu dari Bandung ke Jakarta. Nah, saudara-saudara sekalian, bahwa kenapa konsolidasi ini terus kita lakukan seperti yang disampaikan tadi adalah untuk mendengarkan aspirasi dari tingkat perusahaan. Jadi kaum buruh Indonesia hari ini harus diberitahukan terkait masalah agenda tanggal 10 Agustus ini sampai di tingkat perusahaan. Maka sudah menjadi tugas kita semua yang hadir di sini, baik di tingkat pusat, wilayah, cabang maupun perusahaan, untuk terus mensosialisasikan hal ini sampai ke anggota-anggota. Jangan hanya dikonsumsi untuk kepentingan pribadi, karena itu sama dengan onani intelektual saja, onani gerakan yang tidak sampai kepada memberikan pemahaman bagi seluruh anggota kita. Karena tugas pengurus itu adalah menyampaikan informasi yang perlu diketahui oleh anggota, dan anggota memiliki hak untuk mendapatkan informasi terkait masalah perkembangan setiap perjuangan dilakukan oleh serikat pekerja. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, bahwa tadi saya sudah banyak mendengarkan juga tadi penyampaian bagaimana undang-undang Omnibus Law, undang-undang cilaka itu yang tadi secara berapi-api, secara membara tadi disampaikan para orator-orator di tingkat perusahaan, cabang dan wilayah. Itu merupakan
kalimat yang terus berulang-ulang. Kenapa harus diulang-ulang? Agar kalian paham. Karena sesuatu yang diulang-ulang, insya Allah mudah-mudahan itu nempel di otak-otak kalian. Ketika otak kalian sudah nempel, maka nanti akan menguatkan hati kalian dan akan membakar semangat Anda untuk turun bersama-sama pada tanggal 10 Agustus. Itu harapan kita. Dan itu tidak perlu kita merasa minder atau apa. Kalau misalnya mengulang atau mengutip kata-kata di mana-mana, itu hal biasa dalam hal menyampaikan. Intinya bahwa agenda 10 Agustus ini harus benar-benar dipahami oleh seluruh kaum buruh di Indonesia dan rakyat Indonesia, bahwa betapa jahatnya undang-undang Omnibus Law ini, betapa brengseknya undang-undang Omnibus Law ini, betapa brutalnya undang-undang Omnibus Law ini yang dilahirkan oleh rezim penindas hari ini, saudara-saudara. Undang-undang Omnibus Law ini selain bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan undang-undang yang ada selama ini, undang-undang ketenagakerjaan, juga bertentangan dengan ayat-ayat Tuhan. Jadi Omnibus Law ini sudah banyak yang dia tentang. Cuma hari ini masih sedikit perlawanan untuk menolak terhadap kelahiran undang-undang jahanam ini. Nah, maka dari itu Aliansi Aksi Sejuta Buruh dengan kekuatan yang dia miliki, kita berharap dengan kekuatan kita sendiri dulu. Kita maksimalkan dulu dengan kekuatan kita sendiri. Ya kan? Selain tentunya berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau kita mau berharap kepada pihak-pihak lain yang hari ini banyak sekali melakukan framing-framing terhadap agenda 10 Agustus ini, maka perlu kita sadarkan anggota kita untuk melakukan perlawanan dengan kekuatan diri mereka sendiri. Dengan kekuatan kita sendiri yang terhitung saja itu sudah cukup lumayan, dan kita berharap ada bantuan dari pihak lain. Tetapi kalau orang-orang lain misalnya datang membantu, ini alhamdulillah. Tapi kalau tidak, ya sudah, kita sudah punya kekuatan kita sendiri. Kekuatan kita sendiri itu adalah pondasi gerakan ini. Harus menjadi pondasi yang kuat bagi gerakan ini. Karena gerakan tanggal 10 Agustus itu adalah gerakan game dan jus. Antara kita habis atau mereka yang menang. Itu. Karena aksi ini terlalu banyak. Sudah sering kita, bahkan teman-teman Kasbi tadi mendeklarasikan setiap bulan turun aksi, baik di daerah maupun di nasional. Itu juga terjadi, dan hampir setiap hari di media sosial sejak tahun 2019 sudah menyatakan penolakan undang-undang Omnibus Law ini. Kenapa sampai hari ini Presiden Jokowi maupun DPR masih tetap percaya diri bahwa undang-undang Omnibus Law ini susah untuk dicabut? Karena perjuangan kita masih tercerai-berai. Perjuangan kita masih sendiri-sendiri. Perjuangan kita itu tidak pernah bersungguh-sungguh. Yang ada hanya lip service saja. Datang aksi ke ibu kota, depan patung kuda, selfie-selfie, store muka ke depan ketua umum, sudah itu balik kanan. Kalau ada anggota SB seperti begitu, itu yang, kalau itu pengkhianat, itu duluan yang harus dibunuh. Karena kenapa? Dia dapat memancing masa-masa yang ada nanti di Jakarta untuk ikutan balik. Itu harus ditandain. Jadi tugas-tugas kopral besok, korlap itu tolong diawasi dengan baik. Jangan sampai sebelum ada satu komando untuk pulang bubar, dia membubarkan diri secara sukarela, secara mandiri. Ini tidak boleh. Karena begini, kita pakai filosofi. Dalam sholat pun, dalam sholat saja itu pasti ada pemimpin. Dalam hal ini imam, ya kan? Kalau imam bilang takbir, kita ikut takbir, ke rumah sujud. Dan imam pun bisa diinterupsi kalau dia salah oleh makmumnya, ya kan? Itulah demokrasi dalam sholat yang kita akan terapkan nanti. Ketika pemimpin bilang maju-maju, jangan sampai Mas Arif takbir Allahu Akbar, maju, balik belakang sudah tidak ada orang. Apa kata dunia?
Rejim makin bertepuk tangan. Dia bilang nanti ketuanya omong doang. Pimpinan-pimpinan aliansi sejuta buruh ini omong doang. Aksi tanggal 10 itu adalah aksi eksistensi. Eksistensi serikat pekerja, serikat buruh. Ini masih ada di Indonesia atau tidak? Kalian masih mau dihargai atau tidak? Kalau kalian ingin dihargai, ya harus berjuang maksimal. Karena kalian yang ada di sini adalah bukan orang-orang yang termasuk orang-orang yang menjilat, bukan penjilat. Adalah para aktivis buruh yang memimpin di tingkat perusahaan, yang memiliki anggota, yang harusnya memberikan penyadaran kepada seluruh anggota dengan sesadar-sadarnya untuk bangkit melawan, turun semaksimal mungkin, sebanyak mungkin pada tanggal 10 Agustus nanti di Jakarta. Ini persoalan eksistensi. Lu masih mau dianggap apa kagak ama ini pemerintah, ama ini negara? Karena dengan undang-undang Omnibus Law hadir itu sama sekali rakyat sudah tidak dianggap, serikat buruh sudah tidak dianggap, ormas sudah tidak dianggap. Yang dianggap hanyalah para pemodal-pemodal yang rakus akan jabatan dan kekuasaan. Itu. Jadi kalau kalian masih diam saja, memang kalian patut dijuluki ahli menderita, penitip nasib sejati. Nggak usah berserikat, bubar aja kita berserikat. Untuk apa? Kalian hanya petantang petente saja di perusahaan, ya kan, mempermainkan dispensasi. Kalau begini caranya, mempermainkan uang cos. Nanti anggota menuntut, dipakai apa saya punya uang cos? Dipakai makan-makan, dipakai ngopi-ngopi. Terus undang-undang Omnibus Law kok masih berlaku? Itu tanggung jawab dunia akhirat. Itu tanggung jawab moral bagi seorang pemimpin, agar benar-benar amanah. Karena saya tahu kaum buruh itu adalah kaum yang paling mulia. Jangankan uang cos, jiwa raganya pun dia kasih. Yang penting lu benar urusnya. Tapi begitu sebaliknya, ketika lu nggak benar urusnya, ya kan, siap-siap saja kalian dibully habis-habisan. Jadi ini kita konsolidasi ini untuk memberikan keyakinan kepada seluruh kawan-kawan yang ada di tingkat PUK, PPA, PK, ya kan, SPTP, di tingkat perusahaan, untuk benar-benar mensosialisasikan. Sudah banyak ada yang mau ganti hari, mau cuti, ada yang ini. Memang pabrik pada tanggal 10 Agustus itu dikosongkan saja. Kalau masih ngirim-ngirim perwakilan, itu sama saja tidak memberikan daya tekan yang luar biasa kepada rejim ini untuk mencabut. Kalian juga hanya melihat pemodal-pemodal itu ngopi-ngopi, nonton kita live streaming di stasiun TV sambil tepuk tangan. Artinya gerakan kita dianggap tidak ada, alias nothing. Mau seperti begitu? Jadi kalian harus sadar bahwa yang kita lakukan tanggal 10 Agustus ini mengunci urat nadi, jantung daripada kapitalisme ini, jantung daripada pemodal-pemodal jahat ini. Karena kenapa? Ketika kalian kosongkan pabrik itu hanya jadi rumah hantu, tidak ada isinya, tidak bisa memproduksi barang dan jasa, tidak ada artinya. Itu hanya gedung-gedung tua yang siap dirobohkan. Begitu juga dengan mesin-mesin pabriknya. Kalau kalian kosongkan, itu hanya menjadi besi-besi tua, besi-besi ronsokan yang siap dikilo. Begitu juga uangnya pemodal ini tidak berputar. Mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun. Maka disinilah dahsyatnya kekuatan buruh ketika dia bersatu, ya kan, bersama kelompok lain, petani, peternak, nelayan, pedagang kecil, sama-sama sebagai rakyat jelata, rakyat tertindas, rakyat yang menderita oleh undang-undang Omnibus Law ini, bergerak bersama melumpuhkan ini republik dengan datang ke Jakarta beramai-ramai sampai undang-undang Omnibus Law ini dicabut oleh rejim Jokowi jahanam ini. Hidup buruh. Tidak berubah nasib suatu kaum jika bukan kaum itu sendiri yang mengubahnya. Itu jelas itu. Ya kan? Jangan kita, betul, doa penting, tetapi doa tanpa usaha itu sia-sia.
Usaha tanpa doa itu kesombongan. Jadi harus dikawinkan antara doa dan ikhtiar ini seperti sisi mata uang. Dua hal yang sama sekali tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lainnya. Seperti yang tadi dibilang orator tadi yang dari GSB yang perempuan itu, ya kan? Kalau hanya laki-laki yang demo, perempuan tidak demo, maka akan terjadi kepincangan. Dan kekuatan buruh perempuan ini dahsyat. Perempuan ini dahsyat. Tidurnya perempuan itu bikin bangun laki-laki. Tidurnya perempuan saja itu bikin bangun laki-laki, apalagi perempuan itu bangkit, bergerak, hancurkan tirani, lawan modar itu. Beres itu, hari itu juga akan keluar perpu pencabutan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Cipta Kerja. Kemenangan untuk siapa? Kemenangan untuk rakyat Indonesia. Ya kan? Kita ini dilindungi konstitusi. Bukan partai politik yang mengatur kondisi bangsa ini, bukan. Walaupun dalam undang-undang bahwa berdasarkan parlemen threshold, berdasarkan parlemen threshold, presidensial threshold, dia mencalonkan presiden atau wakil presiden, kewenangan penuh banyak di partai politik. Wabil khusus partai politik mengatasnamakan atas nama ketua umumnya. Jadi negeri ini bukan diatur oleh 9 ketua umum, walaupun diatur dalam konstitusi. Karena konstitusi yang di atas pasal 1 ayat 2, kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyat itu siapa? Ya kita ini, kaum buruh. Jadi jangan takut, ya kan? Hari ini kawan-kawan saksikan, kita mau demo tanggal 10. Di media sosial ribut, apa yang ditolak dari Undang-Undang Cipta Kerja mestinya didiskusikan dulu biar paham. Bullshit. Diskusi sudah selesai. Kaum buruh ini sudah jadi korban. Sudah jadi korban, ngapain diskusi lagi? Goblok itu. Betul tidak? Kalau kita sudah menjadi korban, ngapain arek naon didiskusikan deui wae? Ya kan? Belegu kayak mah. Goblok. Jangan mau di framing seperti begitu. Dan teman-teman juga jangan mau terpancing oleh isu-isu yang dikembangkan oleh rejim hari ini untuk menghambat informasi konsolidasi tanggal 10 Agustus ini dengan berbagai macam isu. Termasuk itu isu apa itu? Rumputnya Stadion JIS itu, Jakarta International Stadium. Kenapa persoalan rumput yang dipersoalkan? Itu jadi pertanyaan kecil. Kenapa rumput yang dipersoalkan? Kenapa gunakan staf-staf ahli yang tidak mengerti masalah rumput dipakai? Itu dagelan. Itu sinetron yang diciptakan oleh rejim untuk menghambat aksi ini. Saya kasih tahu kawan-kawan bahwa aksi maraton konsolidasi yang dilakukan oleh aliansi aksi sejuta buruh ini udah menggetarkan istana. Kita kemarin ngumpul di Bandung, di Cimahi, kemudian lanjut ke awal Majalengka, kemudian ke Bandung, kemudian kemarin di Bogor, hari ini ada di Karawang, besok ada di Banten, kemudian nanti akan ada lagi di Tanjung Priuk, kemudian ada lagi nanti tanggal 25 di Bekasi. Ketakutan rejim hanya satu, dia ngeri kalau buruh yang ada di daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, Provinsi Banten semua tumpah ruah ke Jakarta. Nah bagaimana? Sibukkan ini buruh ini dengan informasi-informasi. Karena dia tahu salah satu pengguna media sosial terbesarnya itu adalah buruh-buruh pabrik. Walaupun handphone jadul. Dia tahu, jadi dia harus begini-begini. Maka dari itu, kawan-kawan, hari ini ditonton oleh sekitar 7 channel live streaming hari ini. Itu tolong disebarkan. Tolong disebarkan. Bukan kita mau cari like, share, and subscribe, bukan. Tapi agar supaya informasi ini sampai ke pelosok desa. Karena WA grup kalian itulah nanti yang akan mengantar informasi ini sampai ke rakyat-rakyat yang ada di bawah. Karena tidak mungkin pakai WA-nya Jokowi. Tidak mungkin kita punya nomor grup WA dengan Pak Jokowi, nggak mungkin.
Ya kan? Pasti selevel kita, grup-grupnya juga ya selevel kita. Agar level ini sampai ke bawah, ya tugas Anda semua menyebarluaskan. Dari pusat, wilayah, cabang, semua sebarkan. Semua link ini, apapun yang kalian miliki. Jadi gerakan media sosial ini, tetapi bukan sekedar hanya gerakan di media sosial doang. Nanti kita dikira aktivis medsos, tambah diketawain lagi. Agenda kita disebarluaskan di medsos agar memberikan pemahaman, pencerahan, pemberitahuan kepada seluruh Indonesia bahwa tanggal 10 Agustus nanti akan ada aksi besar-besaran yang dilakukan oleh aliansi sejuta buruh ini untuk menduduki Jakarta dengan tuntutan cabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan stop pembahasan RUU Kesehatan. Nah, saya ulangi lagi bahwa Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini adalah kedaulatan rakyat secara lahiriah yang sudah diserahkan kepada kaum pemodal kapitalis internasional, kepada dari Indonesia kepada mereka. RUU Kesehatan ini adalah penyerahan kedaulatan secara batin kepada kapitalisme global, kaum-kaum pemodal yang rakus jabatan dan kekuasaan itu. Jadi menjadi rakyat Indonesia, kalau kita tidak jegal ini tahun 2024, maka sudah kehilangan kedaulatannya lahir dan batin. Modal Rusia, kalau tidak mau melawan mati aja, bungkus saja dirimu dengan kain kafan, karena tidak ada gunamu hidup. Untuk apa kamu hidup itu menderita? Allah menciptakan kalian keluar dari rahim seorang ibu itu dalam keadaan suci, merdeka, terbebas dari dosa apapun. Bahkan kalau laki-laki dalam Islam disambut dengan 2 ekor kambing, kalau perempuan 1 ekor kambing. Semua bergembira kalau Anda lahir di dunia ini. Siapa yang menciptakan dari Anda menjadi budak? Diri Anda sendiri, pikiran Anda sendiri yang menikmati perbudakan, yang menikmati penindasan, yang jago jadi ahli menderita. Yang bodoh siapa? Tuhan apa kamu? Si anu goblok kalau dicicing wae. Itu, iya kan? Jadi Tuhan menciptakan kita menjadi pribadi-pribadi merdeka. Kita terjajah karena kelakuan kita sendiri, menjadi orang-orang penakut. Bila takbir Allahu Akbar, takbir sama HRD aja takut. Padahal Allah itu Allah Maha Besar. Presiden kecil, Jokowi kecil, Ma'ruf Amin kecil, Luhut Binsar Panjaitan kecil, gubernur kecil, ya kan? Semua kecil, yang besar hanya Allah saja yang besar. Jadi kalau kau takbir baru kau takut sama HRD, itu orang-orang yang termasuk lalai dalam sholatnya, tidak selesai sholatnya, dia tidak meresapi apa yang dia baca. Itu baca surah As-Saff itu, Allah amat membenci, Allah amat membenci apa yang kau katakan tapi tidak kau kerjakan. Sungguh Allah amat membenci apa yang kau kerjakan tapi tidak kau katakan. Itu jelas itu, ya kan? Jadi jangan anggap sepele persoalan, ya kan? Siap tidak nanti? Siap gak nanti aksi tanggal 10 nanti? Kalian harus tampil berani. Modal buruh hari ini cuma 1 kawan-kawan, cuma keberanian. Urusan nanti gimana nanti kumangke welah. Toh juga kita ini hidup hanya untuk 2 lubang, lubang kenikmatan dan lubang kuburan. Cuma itu saja. Mau sekaya apapun Anda, mau seapapun kondisi hidupmu, tetap hanya menuju ke 2 lubang ini, lubang kenikmatan dan lubang kuburan. Udah selesai. Jadi kalau kalian selama kalian masih hidup, berarti kalian masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat yang terbaik bagi dirimu, keluargamu dan orang banyak. Karena sebaik-baik manusia adalah berguna bagi manusia yang lain. Itu hadis Nabi. Jadi kalau kau dirimu saja kau urus, lemburmu saja kau urus, upahmu sendiri kau urus, itu namanya onani individual namanya. Hanya menikmati untuk dirinya sendiri. Dan itu berbahaya.
Jangan-jangan ada mengalami kegangguan jiwa. Jadi kawan-kawan semua, pentingnya aksi hari ini kita sosialisasikan bersama-sama. Karena itu tadi, kita harus memiliki persepsi yang sama, kemudian kesadaran yang sama, kemudian pentaatan yang sama. Persepsi kita sudah sama, bahwa undang-undang Omnibus Law ini dan RUU Kesehatan ini adalah produk yang bertentangan dengan konstitusi, produk makar terhadap konstitusi, produk pengkhianatan terhadap konstitusi. Kita sudah clear di situ. Dan atas dasar inilah kita bersatu hari ini, memiliki rasa yang sama, penderitaan yang sama, menjadi korban yang sama, yaitu korban undang-undang Omnibus Law, Cipta Kerja, dan nanti RUU Kesehatan. Nah, itu udah sama nih, framingnya sama, cuma kesadarannya belum sama. Kenapa saya bilang kita masih terpecah belah? Ada yang ke sini maunya lewat negosiasi, ada yang ke sini maunya lewat lobby-lobby, ada yang ke sini maunya lewat aksi. Kalau negosiasi dan lobby-lobby, saya bilangin itu sudah kelewat, ya kan? Itu sudah kelewat, sudah lewat halamannya. Mungkin dia ada di bab 1, bab 2. Tetapi hasil daripada lobby-lobby dan negosiasi itu tidak menghasilkan apa-apa. Yang ada malah semakin menjadi-jadi nih rejim. Undang-undang Omnibus Law sudah digugat, sudah didemo berkali-kali, nekat mengesahkannya melalui Undang-Undang Nomor 6 ini. Sekarang ditambah lagi karena dianggap bahwa perlawanan perjuangan terhadap penolakan Undang-Undang Omnibus Law kemarin Nomor 11 tahun 2020 itu dianggap biasa-biasa saja. Maka sekarang dikasih tes kedua, yaitu coba dilahirkan RUU Kesehatan ini. Itu bukti bahwa rejim hari ini percaya diri, kalian adalah ahli menderita, siap ditindas, siap menjadi budak di negeri sendiri. Kalian terima titel itu, kalian terima stigma itu. Kenapa? Karena kita tidak bersungguh-sungguh dalam perjuangan ini. Ingat, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Lah kalau kemarin demo-demo itu tidak berhasil, berarti demo kita belum bersungguh-sungguh, masih saja pencitraan. Oh Bu, ini bukan pencitraan, tapi hasilnya mana? Tidak ada. Jadi tolong kawan-kawan, setelah pulang di sini, ayo kita sama-sama, minimal dari hati kita, untuk benar-benar bersungguh-sungguh nanti melakukan aksi tanggal 10 Agustus ini, agar kemenangan itu datang. Kalau kita kalah lagi, berarti di antara kita ada yang tidak bersungguh-sungguh. Itu logikanya. Begitulah logikanya. Jadi jangan mengeluh kok kita udah berkali-kali turun aksi, kok hasilnya nggak ada. Ya kalian itu pergi demo hanya untuk menggugurkan kewajiban. Kalian turun demo hanya untuk eksistensi kalian aja di media sosial. Kalian demo hanya untuk memanfaatkan dispensasi dari perusahaan. Itu kan sama dengan kaum munafikun. Hitler ditanya, kalau kau punya peluru, siapa kau bunuh? Yahudi atau pengkhianat? Apa dia bilang Hitler? Ya saya tembak adalah orang Jerman yang mengkhianati perjuangan saya. Karena kalau sudah musuh itu udah jelas. Yang tidak jelas ini yang munafik. Kadi itu kadia. Jadi nanti orang seperti ini statusnya seperti tai, ngambang di sungai, tidak ke atas, tidak ke bawah. Dia nanti habis dalam keadaan hina. Hinanya dia habis karena dimakan lele. Jadi jangan seperti begitu. Kali ini adalah pengurus-pengurus tangguh. Saya tahu kali ini adalah pejuang-pejuang militan. Ngapain capek-capek jadi pengurus serikat pekerja tidak dibayar? Ya kan? Wajarlah dapat sedikit mungkin uang transportasi dari COS lah, itu wajar tuh. Ya kan?
Masa udah korban pikiran, perasaan, tenaga, kudu apalagi nih gaji juga buat ibu di rumah, istri di rumah, masa mau dikorbanin juga? Bisa cilaka 4 kali. Udah diomelin buruh, udah diomelin manajemen, pulang ke rumah diomelin juga sama istri. Kan kasihan. Ya kan? Belum lagi diomelin sama atasannya karena tidak menjalankan instruksi. Ya kan? Jadi kawan-kawan semua, kalian itu harus tadi bersungguh-sungguhlah. Karena siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Sudah bukan lagi pakai kata insya Allah ini mah. Pasti. Bukan mendahului Allah Subhanahu wa taala, tidak. Karena itu hukum alam, ilmu pasti. Sama dengan rokok ini. Saya lepas, masa saya bilang insya Allah jatuh? Ya pasti jatuh. Ini hukum pasti. Jadi dalam itu ada hukum alam, ada ilmu pasti, ada ilmu falak, ya kan? Yang jelas, yang tidak ada itu ilmunya, yang tidak memiliki ilmu, yang punya ijazah palsu. Itu yang pasti itu. Yang punya ijazah palsu itu tidak punya ilmu. Kalau teman-teman serendah-rendahnya teman, pasti di sini mau masuk kerja di perusahaan pasti ijazahnya asli. Tidak mungkin fotokopi dilegalisir dibilang asli. Itu menipu namanya. Nah, begitu kawan-kawan. Jadi saya harapkan sekali lagi, kami mohon ini sebagai pimpinan nasional, karena pimpinan nasional ini sudah mati-matian. Kalau dibilang tadi, ada yang bilang tadi, karena belum ditawarin aja. Saya kasih tahu aja, ASB ini udah ditawarin banyak. Cuma tidak enak disebutkan di sini. Ya kan? Sudah ditawari, tapi alhamdulillah hari ini pimpinan-pimpinan kalian saya turut berbangga dan senang berkumpul dengan mereka-mereka ini, pimpinan-pimpinan ini, karena sampai hari ini amanah istiqomah mengemban tugas kita sebagai pimpinan kaum buruh Indonesia. Insya Allah tidak ada cium tangan lah dengan mereka, nggak ada itu. Saya pastikan tidak ada yang cium tangan dengan rejim penindas. Kalau kita cium tangan rejim penindas, sama saja kita menyerahkan leher kita untuk dipotong. Ya kan? Jawab sendiri. Ya kan? Itu. Jadi yang disampaikan tadi Bu Jumur Hidayat, kalau ketemu dengan rampok masuk ke dalam rumah kita, itu harus diusir, dilawan. Kalau perlu sampai mati. Karena orang yang mempertahankan haknya, orang yang mempertahankan harta bendanya, orang yang mempertahankan harga dirinya di mata Allah itu tergolong mati dalam keadaan jihad itu. Jangan perampok, sudah tahu kita perampok masuk ke dalam, kita aja negosiasi. Tolonglah, nggak usah bunuh saya, tapi kalian boleh ambil mana yang kalian mau. Ya kan? Setelah itu pergilah baik-baik, saya tidak lapor polisi, itu kan konyol. Itu on itu. Goblok itu. Jadi tidak boleh lagi kita berkompromi. Jadi hari ini aksi 10 Agustus ini saya ingatkan lagi kawan-kawan. Ini antara game dan jos. Nasib serikat pekerja itu dipertaruhkan. Lu nanti masih ada, masih dianggap oleh pemerintah, atau sudah nothing lagi udah di mata mereka. Kita nanti ini kalau Omnibus Law ini tetap eksis, maka serikat pekerja ini siap saja nanti bangun monumen masing-masing. Iya kan? Sekarang udah dikasih upah saja setengah mati. Ini kemarin ada yang gugat masalah kenaikan 1% sampai sekarang nggak beres-beres. Kenapa tidak beres-beres? Karena regulasinya. Kita dikasih UMP, UMK, ya kan? Upah menuju pemakaman katanya UMP, ya kan? Upah menuju pemakaman. UMK itu upah menuju kuburan. Nah itu. Jadi kita ini sebentar lagi mau, bukannya seharusnya tugas pemerintah itu mensejahterakan rakyat Indonesia, tapi dengan lahirnya undang-undang Omnibus Law ini asli menghabisi orang-orang miskin, bukan lagi menghabisi orang-orang miskin. Nah, sekali lagi saya tekankan dalam kesempatan ini bahwa kaum buruh Indonesia dalam hal menghadapi keganasan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 dan RUU Kesehatan, ya kan? Ini mungkin kurang, ini harus tambah lagi nih. Kita menolak RUU Kesehatan. Bukan persoalan ini persoalan teman-teman RTMM, tidak. Kita yang perokok seperti saya dan kawan-kawan lain yang lagi ngudut di belakang sana,
Kalau RUU kesehatan berlaku ini, begitu selesai merokok langsung ditangkap polisi, Pak. Kenapa? Karena tembakau itu dinyatakan sama dengan narkotika dan adiktif, tropika. Jadi merokok itu pelanggaran pidana. Bayangkan. Belum lagi ratusan ribu orang, bahkan jutaan pekerja rokok yang memiliki ijazah SD SMP, tapi SD SMP-nya asli ini ijazahnya, ya kan? Itu kehilangan pekerjaan. Terus mau disalurkan kemana? Mau disalurkan kemana? Yang orang-orang ini. Sementara sekarang rata-rata perusahaan bekerja itu minimal SMA atau SMK. Dengan ijazah SD SMP bekerja di pabrik rokok, mereka dapat upah cukup lumayan. Nah ini juga menjadi persoalan kita bersama. Jadi mengerikan ini RUU kesehatan ini. Jadi dalam hal ini juga, dalam kesempatan ini saya ingatkan, saya lupa satu, bahwa teman-teman harus menyadari bahwa dalam proses pembuatan RUU Omnibus Law, RUU Omnibus Law ini Cipta Kerja dan RUU Kesehatan ini patut diduga, sangat kuat dugaannya ini, bahwa terjadi transaksi korupsi dan gratifikasi oleh kaum-kaum pemodal kepada pemerintah dan DPR. Maka dari itu, dalam kesempatan ini saya sampaikan, ini mumpul live streaming, Pak Firly mungkin menonton ini, atau orang Mabes Polri atau kejaksaan yang menonton ini. Saya Daeng Wahidin, Presiden PPMI dan sekaligus Presiden Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, menyatakan di depan kamera ini bahwa tolong diusut tuntas dugaan gratifikasi dan suap menyuap transaksi gelap terhadap anggota DPR, ya kan, terkait masalah pembuatan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini dan RUU Kesehatan. Kenapa saya nyatakan demikian? Karena ketika kami aksi bersama dengan kawan-kawan RTMM, ya kan, dalam rangka menolak RUU Omnibus Law Kesehatan, ketika kami datang, Komisi 9 dan panjanya itu kabur entah kemana. Katanya rapat di hotel. Nah, ada apa itu yang di hotel? Ya kan, tidak mungkin sekedar rapat, tidak mungkin sekedar duduk-duduk saja di sana, nggak mungkin. Berarti itu harus Anda usut tuntas. Kalau Anda kemarin yang tanya kepada saya, seorang penyidik, Anda bawa bukti enggak? Woi KPK, kau itu punya alat, kau punya kemampuan, kami ini kasih informasi, kau usut dengan kekuatan kau, percuma kau dibayar oleh rakyat. Kalau tidak, kita demo juga KPK. Ini mumpung banyak kasus korupsi ini, kasus BTS banyak, Harun Masiku belum ditangkap sampai sekarang, belum sembako, belum lagi dana COVID, banyak melibatkan. Kita demo juga KPK, kalau perlu kita bakar itu KPK. Kurang ajar, ya kan, bisanya tangkap-tangkapin rakyat, ya kan. Tapi saya tidak salahkan kalau misalnya pejabat-pejabat daerah berikut dengan aparat-aparat di sana, misalnya kayak Brimob menjaga kelapa sawit, itu menurut saya tidak salah juga, karena itu adalah instruksi daripada Presiden Jokowi sendiri untuk mengamankan semua bentuk investasi. Jadi yang salah hari ini adalah rezim Jokowi. Udah, jadi semua persoalan ini yang salah hanya satu, yaitu Bapak Joko Widodo. Demikian dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Buruh, hidup Buruh, hidup Buruh, hidup Buruh yang melawan, yang tidak melawan temannya Jokowi. Ciri khasnya keluar, yang tidak melawan temannya Jokowi.